sebelum mulai sekolah minggu, kita nyanyi dulu ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Ceria. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk belajar bersama. Tuhan yang menolong kami supaya kami mengerti apa yang akan kami pelajari. Ajar kami untuk duduk diam dan tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kasih. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang sukacita. Dan minggu ini kita akan membahas tentang damai sejahtera. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita mau belajar dari kisah seorang raja. Wah, kira-kira siapa ya? Raja ini adalah raja pertama orang Israel. Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Raja Saul. Nah, kita akan bersama-sama belajar gimana sih Raja Saul itu. Nah, adik-adik sendiri kalau mendengar kata raja, kira-kira yang terpikir apa ya? Pasti raja itu pakai mahkota. Terus raja itu adalah orang yang berkuasa. Dia kaya raya, dia dihormati oleh semua rakyatnya. Ya, benar sekali. Raja Saul adalah seorang raja yang kaya raya dan sangat dihormati oleh seluruh rakyatnya. Nih adik-adik, kalau yang di pikiran kalian seperti itu, pasti seorang raja itu adalah seorang yang sangat bahagia. Dia sangat merasa damai sejahtera dalam hatinya. Benarkah Raja Saul demikian? Ternyata Raja Saul nggak begitu adik-adik. Dia merasa sangat kesal, dia merasa sangat iri hati. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan Raja Saul? Nah, jadi waktu itu ada seseorang bernama Daud. Siapa yang nggak tahu sama Pak Daud? Nih, siapa yang nggak tahu nih? Daud adalah seorang raja yang sebelumnya adalah pemain kecapi di kerajaan. Nah, kenapa kok Daud main kecapi sih? Karena Daud itu adalah orang yang senang memuji Tuhan. Nah, ketika Raja Saul merasa sangat kesepian, merasa sangat sedih, dia memanggil Daud untuk bernyanyi di kerajaan. Nah, jadi ketika itu Daud sering sekali datang ke istana. Nah, pada waktu itu Raja Saul beserta dengan seluruh prajurit baru keluar dari medan tempur. Wah, waktu itu sangat mengagetkan adik-adik. Ternyata yang sangat disanjung oleh rakyat-rakyatnya bukan Saul, tetapi malah Daud. Kenapa ya? Karena waktu itu Daud baru selesai mengalahkan Goliat adik-adik. Goliat adalah raksasa besar, raja orang Filistin. Pokoknya Goliat itu kuat. Akan tetapi Daud hanya mengalahkan Goliat dengan tapelnya. Keren ya Daud. Nah, karena Daud bersama-sama dengan Tuhan adik-adik. Karena Tuhan menyertai Daud dalam setiap langkahnya. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Saul? Ketika masyarakatnya memuji-muji Daud, wah Daud kamu hebat. Tetapi tidak ada yang memuji Saul adik-adik. Terus Saul merasa iri hati. Saul merasa dendam dengan Daud. Seram ya. Sampai-sampai Saul ingin membunuh Daud. Aduh, gimana ya? Saul kan seorang raja nih. Harusnya mudah dong dia mau membunuh Daud. Kan tetapi karena Tuhan berada di pihak Daud,
Tuhan menyertai Daud dan tinggal di dalam Daud, Saul setiap rencana-rencana jahatnya selalu digagalkan. Nah, adik-adik, karena Tuhan berada di dalam hati Daud, Daud selalu merasa damai sejahtera. Daud tidak pernah merasa takut. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Nah, di dalam kisah ini kita melihat bahwa Saul kehilangan damai sejahtera dalam hatinya karena dia merasa iri hati, dia merasa dendam, dia merasa kesal, marah, dan lain-lain. Sampai-sampai dia ingin membunuh Daud. Lalu Daud tetap merasakan damai sejahtera karena dia selalu memuji Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, di zaman sekarang ini, Roh Kudus, Tuhan selalu berada dalam diri kita karena kita adalah orang-orang percaya. Karena kita selalu percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menolong hidup kita. Nah, jadi Roh Kudus itu bekerja sebagai penolong kita dan selalu mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan kita supaya kita selalu berkenan di hadapan Allah. Nah, adik-adik, kalau misalnya ada uang 5.000 di meja, tapi itu bukan uang kita, terus nanti di dalam diri kita, di dalam hati kita akan ada peperangan seperti ini. Itu jangan diambil, itu bukan punya kamu, itu namanya mencuri, itu dosa loh, itu nanti Tuhan marah. Tapi ada suara satu lagi bilangnya kayak gini, ada uang 5.000, lumayan buat beli es krim, buat jajan, buat beli minum, buat beli roti, enak tuh, kamu bakal kenyang. Terus kira-kira adik-adik pilih yang mana ya? Tahu nggak yang suara Roh Kudus yang mana? Betul sekali, suara Roh Kudus mengingatkan kita agar kita hidup berkenan kepada Allah. Yang mengingatkan kayak gini, jangan diambil, itu bukan punya kamu, nanti kamu berdosa, nanti Tuhan marah. Nah, itu adalah suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Nah, adik-adik, kalau kita mengikuti suara Roh Kudus, kita akan selalu merasa damai karena kita telah mengikuti apa kata Tuhan. Nah, adik-adik, jadi begitu ceritanya hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Gimana tadi ceritanya? Di cerita tadi kan dikatakan bahwa kita akan merasakan damai sejahtera jika di dalam hati kita ada Yesus. Di dalam hati kita ada Yesus. Nah, hari ini kita akan membuat mainan origami berbentuk hati yang di dalamnya ada Tuhan Yesus. Yuk, simak bareng-bareng. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang kita perlukan hari ini cuma simple. Hanya kertas origami, juga bisa dipakai spidol atau pena warna-warni dan lain sebagainya untuk membuat tulisan Jesus di kertas kecil yang nanti kita akan tempel di dalam hatinya. Tulisannya adalah Jesus in my heart, artinya Yesus di hatiku. Yuk kita sama-sama bikin. Nah, hari ini kita hanya membuat sebuah lipatan-lipatan sehingga nantinya akan membentuk bentuk hati. Jadi simak baik-baik ya.
Gimana sekolah minggunya hari ini? Seru nggak? Pasti seru dong, karena kita selalu bersuka cita. Kita merasakan damai sejahtera karena Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, dan kita selalu mendengarkan suara Roh Kudus dalam diri kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini yang boleh mengajarkan kami tentang damai sejahtera di mana Tuhan selalu ada dalam diri kami. Kami harus mengikuti suara Tuhan dan terus bertindak supaya Tuhan senang. Tuhan, kami ingin mengakhiri sekolah minggu kami. Tuhan menolong kami, pimpin kami anak-anak Tuhan yang sudah duduk diam dan tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.